Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ublik wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada kesempatan di pagi hari yang indah ini Allah perkenankan perkumpulan ini di tempat yang istimewa, di tempat yang perdana yang mudah-mudahan dengan kita hadirnya di sini kita mendapat ridhonya Allah, yang mana dalam rangka kita ini mentadaburi begitu indahnya, begitu bagusnya, alangkah nyamannya ciptaan Allah yang tak ada yang mampu untuk menciptakan ini semua, hanya Rabbul Alamin, hanya Allah Ta'ala. Oke, meneruskan daripada biasa, temanya bergerak mencapai Ramadan ya Pak. Tapi intinya kita berkumpul di tempat ini bukan hanya perkumpulan biasa, yang mana sab'atun yudhilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada beberapa golongan yang mana 7 golongan ini yang Allah selamatkan nanti, di mana tidak ada lagi payung, di mana tidak ada lagi tempat berteduh, di mana tidak ada lagi tempat berlindung. Yang akan Allah beri perlindungannya itu salah satunya rajulani tahabban fillah istama'a alaih, yaitu sekelompok atau 2 orang sahabat atau sahabat, perkumpulan sahabat yang mana berkumpul karena cinta kepada Allah, wa tafarraqa alaih, dan berpisah pun karena Allah. Dan ini orang yang termasuk mendapat mendapat lindungan Allah, atau bahasanya tuh dipayungi nanti di yaumil akhir nanti, ketika keadaan yang mana di padang mahsyar itu matahari itu diibaratkan ada 7, bahkan bukan hanya ibarat, 7 matahari yang mana 1 jengkal daripada kepala, dan yang diteduhi adalah yaitu kumpulan orang-orang yang sahabat yang cinta kepada Allah dan berpisah pun karena Allah. Itulah salah satunya yang mana kita berkumpul di sini, mudah-mudahan termasuk kepada golongan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada kalanya ketika kita terpuruk, ketika kita mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita emang paham sedikitnya tentang agama, tapi kita akan perlu seseorang ketika nanti ujian itu berat datang, kita akan membutuhkan seseorang yang akan membisikkan kepada telinga kita, yang akan menasihati kepada telinga kita, yang mana seperti hanya saya sekarang mungkin hanya bisa berkata, berceramah, tapi tidak tahu ketika nanti ada hal-hal atau ujian dari Allah, mungkin semua itu akan lupa. Dan itulah fungsinya persahabatan, fungsinya teman untuk saling mengingatkan, bukan hanya karena dia orang pintar, orang alim, tapi tetap hanya seperti Sayyidina Umar bin Khattab ketika kehilangan Rasulullah. Beliau hafal hadis, beliau hafal Quran, tapi beliau lupa semua itu, dan beliau sampai berkata kepada orang ketika diberitakan, ya Amirul Mukminin,
kami beritakan bahwa Rasulullah telah wafat. Apa kata Sayyidina Umar? La tuqati, akan aku bunuh orang yang berkata bahwa Rasulullah itu wafat. Tapi langsung datanglah seorang sahabat, seorang yang bijaksana menasihati kepada beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wahai Umar, Rasulullah itu diutus kepada kita untuk menyampaikan dan ada masanya ketika nanti akan habis waktunya. Seperti itu juga kita semua saling mengingatkan. Dan intinya pertemuan ini bukan hanya pertemuan sekedar hanya bertemu, tapi di dalamnya kita juga diisi dengan thalabul ilmi untuk menambah kebarokahan. Yang insya Allah mudah-mudahan kita semua pulang dari sini, semua keinginan kita, hajat-hajat kita, maupun itu ada yang sakit atau yang sedang diuji, Allah permudah, Allah angkat penyakitnya, dan Allah kabul semua keinginan hajat-hajat kita. Untuk menyongsong menyambut bulan Ramadan, sama halnya hal pertama, ketika kita ingin sholat, maka kita tidak langsung ujug-ujug sholat, tapi kita harus bebersih dulu, taharoh, harus berwudu dulu. Ketika kita akan berangkat haji, maka pastikan uangnya itu yang halal, ya, cari daripada yang pekerjaan yang halal, maupun menyambut bulan Ramadan bukan hanya sekedar berpuasa, tapi kata hadis Rasulullah, siapa orang yang bahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan neraka baginya. Maka itulah kita. Bahagia itu bukan hanya sekedar bulan Ramadan datang, tapi dengan adanya keinginan kuat kita untuk menambah beribadah ke Allah Ta'ala. Begitu juga puasa. Apa yang perlu kita lakukan ketika akan menghadapi bulan puasa, yaitu salah satunya kita memohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha kepada Allah, kepada manusia kita meminta maaf, saling bermaaf-maafan, tidak hanya menunggu halal bihalal ketika Idul Fitri, tapi Allah, Rasulullah menganjurkan tiap hari, mau kita ada salah ataupun tidak ada salah, kita minta maaf. Itulah ada ulama beberapa ketika sholat sembahyang, sholat fardu mengisyaratkan, maksudnya salaman itu maksudnya kita meminta maaf. Maksudnya kita meminta maaf kepada orang tersebut, baik itu ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, untuk taubatan nasuha dianjurkan kita, yaitu taubatan nasuha itu summa yutahharu, yaitu kita sebelum taubat nasuha bebersihkan diri kita, salah satunya dengan mandi taubat. Bagaimana caranya mandi taubat? Sama halnya seperti kita mandi besar. Kita niatkan ketika membasahi kepala kita dengan aku niat mandi taubat untuk karena Allah Ta'ala. Jangan sombong, saya tidak punya dosa, saya tidak punya salah. Justru ketika kita menganggap kita tidak punya salah, tidak punya dosa, bahwa itu kepada Allah maupun kepada manusia, di saat itulah kedudukan kita, derajat kita sungguh hina di hadapan Allah. Maka ketika di saat itu justru kita sangat amat banyak dosa. Maka itu kita mandi taubat dulu, seperti mandi besar caranya. Setelah mandi taubat, kita memakai pakaian yang bersih, yang suci. Lalu lalu sholat taubah. Bebas waktunya mau mandi taubat, mau pagi, siang, ataupun malam bebas. Kapanpun bebas, mandinya mau kapanpun. Dan setelah niat tadi udah mandi, pakai pakaian bersih, kita sholat 2 rakaat di rumah, nggak apa-apa. Emang bagusnya kita sholat taubat itu di rumah. Jangan sampai kelihatan oleh orang lain, karena dikhawatirkan ada riya timbul di dalam diri kita. Maka sholat taubat sendirian, hadirkan hati betapa banyaknya kesalahan ini kepada Allah, memohon ampun. Setelah selesai sholat, kita beristighfar. Istighfar yang paling pendek, astagfirullah. Yang sedang, astagfirullahaladzim. Ada lagi, ditambah la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau yang lebih bagus, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa adika masamatu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagus itu doanya. Apalagi sambil dihadirkan hati menangis kepada Allah, memohon ampun. Ketika seseorang merasa bersalah, berdosa di hadapan Allah dengan sesungguh-sungguhnya penyesalan, maka ketika itu Allah insya Allah akan hapuskan segala dosa-dosanya. Rahmat Allah itu sangat besar, jangan putus asa. Sangat luas, lebih luas daripada lautan ini. Jadi
betapa maupun besarnya dosa kita, maka janganlah putus asa kepada Allah Ta'ala. Meskipun maksiat lagi, tetap kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dengan harapan suatu waktu Allah akan membimbing kita, Rasul akan membimbing kita. Oleh karena itu, kita banyakkan istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, Astagfirullah minal khataya. Lalu membaca sholawat bebas, sholawatnya mau sholawat apapun, mau yang pendek silakan, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, mangga. Itu. Lalu selanjutnya meminta maaf kepada sesama manusia. Tadi hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika kita punya salah kepada manusia, mau kita sholat beribu-ribu rakaat taubat, Allah nggak akan ampunin kalau manusia itu tidak meridhoinya. Jangankan karena kita sering sholat, udah sering sholat, itu nggak usahlah minta maaf sama si dia gitu, karena dia pun ciptaan Allah. Bukan gitu. Justru kata Allah, kalau engkau ingin dimaafkan, maka minta maaflah ke orangnya. Itulah syariat yang Allah ajarkan. Seperti kita ingin rezeki, kita tidak langsung berdoa, ya Allah saya ingin punya ini, punya itu, punya lain sebagainya, tidak langsung turun, tapi ada syariatnya. Bekerja dulu, gitu pun meminta maaf kepada manusia, kita langsung datangi orang tersebut. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah hati yang lapang untuk saling memaafkan kepada sesama manusia, lebih khusus kepada istri kita, anak kita. Mungkin ada ketidaksengajaan kita yang membuat mereka sakit hati, maka kita minta maaf dengan ketulusan hati. Hadirkan hati itu. Lalu di dalam bulan puasa ini mengajarkan yang intinya saling merasakan. Sebetulnya intinya itu merasakan, karena iman itu bukan diukur daripada sholatnya yang banyak, bukan diukur daripada ibadah umroh, ibadah hajinya, bukan diukur daripada banyaknya sedekah infak, bukan diukur daripada baju, gamis, sorban, ilmu dan lain sebagainya, tapi iman itu diukur juga dengan perasaan. Maka kita saling merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita dengan berpuasa, merasakan, oh ini rasanya lapar. Makanya di hadis Rasul, la tubtilul iman, tidak dikatakan la tubtilul iman, tidak dikatakan betul benar imannya jikalau dia tidur dalam keadaan kenyang. Padahal apa salahnya Pak Surya ya? Tidur dalam keadaan kenyang, tapi tidak dikatakan iman. La tashrobu, yaitu la tashkuru, yaitu ketika ada tetangga kita sebelah, walaupun dia tidak ngomong, kita ini karena dia udah makan lah, tapi belum makan. Itulah ajaran Allah batu, ajaran Rasulullah. Maka kita termasuk bukan dikatakan benar-benar imannya kita, belum diakui. Jikalau masih ada saudara kita yang kelaparan, yang belum punya untuk makan sahur ataupun untuk berbuka, bahkan untuk sehari-hari, mereka itu tersenyum seperti tidak ada beban karena untuk menjemput itu semua. Hingga ketika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu mentahta jadi raja, paginya dilantik nih, sorenya pesta, tapi pestanya pesta air mata, menangis ketakutan kalau ada salah satu rakyatnya yang tertindas, walaupun tidak disengaja, ada yang tidak makan, ada yang tidak terpantau. Itulah pemimpin dulu. Mudah-mudahan pemimpin kita yang jadi saat ini Allah jadikan seperti pemimpin-pemimpin Islam yang dahulu, yang dalam keadaan benar memimpin umat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena tanggung jawabnya besar. Jangankan pemimpin, tetangga aja punya tanggung jawab untuk hal seperti itu Pak Surya. Jadi tidak dikatakan beriman kalau ada kita itu tidur kenyang karena makan, tidur aja pulas, tapi tetangga kita kelaparan. Gitu. Makanya di hadis lain, di hadis Muslim, la yu'minu billah, tidak dikatakan seseorang beriman hatta yuhibbu li akhi, sehingga dia itu mencintai sesama, sama yuhibbu li nafsi, seperti dia mencintai diri sendiri. Maka kita pakai perasaan. Oh, orang lain kalau saya seperti ini tidak enak, pakai perasaan. Oh, saya pun tidak enak diginikan, pakai perasaan. Tuh orang lain makan enak, masakannya kecil bersama kita belum ada apa-apa di rumah, bagaimana kesal sama istri, padahal gitu ya, bukan kayak gitu, tapi termasuk salah satu
perhatian kita kepada sesama seperti itu untuk saling merasakan. Hanya insya Allah mudah-mudahan kita semua ini salah satu perkumpulan di sini, mudah-mudahan istiqomah. Kita juga selain mengaji, kita memperhatikan adanya acara-acara nanti seperti acara memperingati kelahiran, memperingati Isra Mi'raj, memperingati Nisfu Saban, memperingati Nuzul Quran, halal bihalal buka bersama. Intinya untuk saling bersiraturahim, untuk saling tahu keadaan sesama kita, saling memberi, saling membagi, itu intinya. Siapa tetangga kita itu yang disebut tetangga itu 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Nggak ada mas ke atas mas, nggak ada rumah ke atas, nggak ada ya, kanan kiri depan belakang, iya 4 itu aja. Itu yang harus perlu sangat kita perhatikan ya. Jangan terlalu apa disebutnya tuh, jangan terlalu diperhatiin ya tuh, jangan, biasa aja gitu ya. Ini kenapa nih ada masalah, jangan digosipkan tapi kita bantu menyelesaikan masalahnya tersebut. Salah satunya seperti itu, untuk menyambut bulan Ramadan, yaitu kita taubat, kita meminta maaf. Seperti halnya kita sholat, maka kita harus bebersih dulu, toharoh dulu, begitupun bulan suci menyambutnya. Yang Masya Allah, mudah-mudahan usia kita semua Allah sampaikan, orang tua kita, anak istri kita, semuanya tetangga kita, saudara kita, Allah temukan terus dengan bulan Ramadan, Insya Allah. Mudah-mudahan ya Allah sehatkan kita semua, panjangkan usia kita, dan apapun keinginan kita yang baik menurut Allah, Allah kabul ya. Dari Al-Fakir, dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata maupun tingkah laku sikap Al-Fakir yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mohon ridho ikhlasnya untuk semua seluruhnya. Al-Fakir apabila ada kesalahan, insya Allah tidak ada kesalahan, tapi kalau tidak ada yang tidak dirasa sudah dimaafkan. Seperti itulah contohnya untuk meminta maaf. Mau itu minta maaf maupun tidak minta maaf, kita sudah memaafkan. Wal afwa minkum, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.